secara keseluruhan mungkin bervariatif ya, tapi secara keseluruhan kita bisa mengambil bahwa impor kita masih sekitar 40% dari total komponen yang kita pakai. Nah ini impornya kan dari berbagai macam negara dan ya kita jadi bagian dari global value chain ya. Saya rasa itu juga masih kompetitif sampai saat ini dan kita sudah masih menjadi salah satu negara eksportir terbesar. Kalau dari sisi sport shoes kita terbesar ketiga di dunia. Tapi kalau dari shoes-nya sendiri kita nomor 6 terbesar di dunia. Baik, untuk bahan baku sendiri ini apakah kita banyak juga mengambil dari Amerika Serikat? Kalau bahan baku yang utama kita banyak ambil dari China ya. Baik, artinya apabila terjadi resesi ataupun terjadi kurs yang semakin melemah terhadap dolar Amerika Serikat, untuk pasokan bahan baku sendiri tidak akan terlalu terganggu? Belum tentu juga ya, kan selama beberapa waktu kemarin kan ketika China menerapkan zero COVID policy, ya mungkin itu akan berdampak juga terhadap bahan baku, dan kemudian ya sampai sekarang kan juga faktor logistik ya, pengaruh dari pandemi COVID itu kan juga masih cukup berpengaruh, di mana harga logistik juga sekarang naik dan lebih tinggi, lebih mahal gitu ya. Itu juga pasti kendala buat industri manufaktur terutama kita untuk bisa kompetitif gitu ya. Handri, kalau misalkan kita lihat tadi yang Bapak sampaikan, misalkan sudah tidak ada jalan lain selain menaikkan harga daging, begitu Anda lihat kenaikannya ini akan ada di kisaran berapa persen? Jadi kalau harga acuan yang sudah ditetapkan kemarin adalah untuk saat ini sekitar 95.000 untuk daging komoditas ya, yang di rakyat. Untuk daging sapi, kalau daging kerbau 80.000. Kalau memang katakan kenaikan dolar sampai menyentuh misalnya sampai 16.200 atau 16.500, mungkin di posisi 115 jadi 110 sampai 115.000 perkiraan. Terus juga yang perlu diantisipasi sama kita adalah karena dengan adanya PMK ini suplai lokal kita kan banyak yang dipotong, yang diduga sakit, kemudian sakit gitu. Nah itu kita juga harus perlu antisipasi ke depan dengan mengimpor dalam 2-3 bulan ke depan tuh. Jika terjadi kenaikan yang tinggi sementara lokalnya tidak ada, maka kita akan melakukan itu. Mungkin juga faktor kendala nanti harga akan naik di posisi 3 bulan ke depan. Baik, kita sempat mendengar juga ada isu penyakit mulut dan kuku juga terhadap ternak. Apakah ini juga secara signifikan mempengaruhi pasokan? Pasokan jadi berlebih, jadi pasokan berlebih karena yang diduga sakit kan dipotong otomatis, dan itu tidak masalah untuk dagingnya, tapi itu akan mengganggu nanti 3 bulan ke depan, bukan saat ini. Jadi pasokan yang harusnya dilakukan dalam bulan per bulan bisa dilakukan tiba-tiba dalam yang untuk 2 bulan dipasok dalam 1 bulan ini. Jadi yang kita khawatirkan adalah 2 bulan 3 bulan ke depan, makanya kita harus melakukan importasi untuk 2 bulan 3 bulan ke depan, sementara harga dolar naik. Baik, tadi kalau kita mendengar dari Aprisindo ada beberapa harapan juga dari pemerintah yang mungkin bisa dilakukan untuk industri sepatu. Kalau untuk industri daging, apa harapannya dari pemerintah? Sebenarnya gini, kesempatan kita untuk lokal untuk masuk ke dalam sektor produksi selama ini lokal hanya untuk dijual di pasar-pasar, konsumsinya juga bukanlah untuk industri. Impornya kan untuk industri. Jadi dengan adanya ini mungkin ada kesempatan, mungkin nanti pemerintah melakukan butchering terhadap rumah potong sehingga itu bisa dibekukan kemudian nanti akan masuk ke pasar industri. Jadi sebenarnya kan impornya hanya untuk kebutuhan industri, tidak untuk kebutuhan rumah tangga.